2021 dan beliau juga pendiri Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata PPLP Diana Putra. Beliau juga pendiri Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan atau AK Mapindo. Mari kita sambut beliau, Dr. Iketut Putra Suhartanya. Selamat datang. Beliau akan memaparkan tentang bagian yang terakhir adalah potensi pariwisata di 12 Mutiara Nusantara. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya berterima kasih pada Bapak Pendeta dan Panitia yang meminta saya untuk menyampaikan sedikit apa yang menjadi pengalaman-pengalaman saya sebagai praktisi di bidang pariwisata dan juga sebagai dosen. Ya, untuk itu kami sampaikan bahwa perkembangan pariwisata yang ada di Bali ini memang saya memulai dari saya sejak sebagai dosen di STP Nusa Dua. Jadi saya mengenal pendidikan itu sambil saya bekerja di hotel selama 12 tahun ya. Jadi oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memulai bagaimana pertumbuhan, bagaimana mengembangkan usaha pariwisata khususnya di bidang perhotelan. Jadi saya adalah anak yang ke-12 ya, nomor 12 ya. Jadi panennya cukup subur ya. Jadi saya anak yang paling kecil dan biasanya anak paling kecil itu biasanya paling manja gitu ya. Tapi saya bisa mengenyam pendidikan yang memang pada saat saya di kelas 3 SMA, saya putus sekolah. Jadi saya tidak melanjutkan pendidikan, tetapi pada saat itu ada pimpinan panti asuhan yang datang ke rumah dan saya diminta untuk tinggal di panti asuhan. Jadi saya bersyukur bisa melanjutkan pendidikan di panti asuhan itu dan sampai sekarang saya bisa melanjutkan pendidikan atau menyelesaikan pendidikan di S3 di pariwisata. Jadi S3 pariwisata saya di Udayana di Denpasar, walaupun pendidikan saya itu bertingkat lagi berhenti lagi masuk lagi dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur bisa menyelesaikan pendidikan itu selama di S3-nya itu selama 4 tahun ya. Jadi sehingga saya bisa menggelar mendapatkan gelar doktor ya. Nah, oleh karena itu pengalaman saya di hotel ya sampai saat sekarang ini saya memang memiliki hotel. Jadi saya ada hotel 8 ada di Bali, di Lombok dan di Yogyakarta. Jadi itulah bisnis saya mulai dari saya memiliki hotel di mana tempat kelahiran saya mulai dengan hotel kecil, itu bertambah sehingga bisa menambah hotel ke Singaraja, ke Kuta dan sebagainya. Bahkan juga saya ada hotel di Yogyakarta dan juga ada waterpark di sana. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Jogja bisa menginap di Puri Saron atau mandi di waterpark di Bantul ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa
bagaimana bisnis perhotelan itu. Jadi kalau di Bali kan hotel itu sangat laku karena jumlah wisatawan yang datang ke Bali itu cukup banyak. Ya, jadi saya mulai bekerja di hotel itu mulai saya dari bellboy. Jadi tahu bellboy? Bellboy itu adalah begitu tamu datang bukakan pintu, ambil barangnya dan antar tamu ke hotel, ke kamar. Itu memang posisi yang sangat strategis ya. Ya walaupun kalau kita lihat dari jabatan itu paling rendah, tetapi sangat strategis. Mengapa? Ya kalau saya bawa barang ke kamar kan, sampai di kamar, this for you gitu ya. Ya, kalau namanya satu hari dapat mengantar 5 kamar saja, ya kalau dulu waktu saya tahun 74 ya, 74, 5 kamar saja kalau dikasih 1.000 sudah 5.000. 5.000 pada waktu itu dah cukup banyak. Kadang-kadang juga ada yang kasih lebih. Karena mungkin karena pelayanan kita. Kalau di hotel kan yang paling penting itu kita menjual senyum ya. Ya. Tahu menjual senyum? Ya. Jangan sampai nanti menerima tamu itu senyumnya kecut gitu, nanti lari tamunya. Ya. Jadi oleh karena itu kita kalau lebih bagus senyumnya, lebih banyak tipnya. Ya, jadi itulah pengalaman saya dari Bellboy langsung sehingga saya sampai menduduki posisi sebagai sebagai bell captain, sudah itu ke reception, ke operator dan sampai sebagai front office manajernya. Sehingga itulah posisi saya dan sehingga dengan posisi itu saya mengenal banyak tamu. Pelayanan biasanya kan kalau Bapak Ibu pergi ke hotel kalau dilayan dengan baik pasti ada kasihan ya. Jadi oleh karena itulah saya mulai berkenal dengan tamu, akhirnya saya diberikan modal untuk mendirikan hotel. Sehingga mulai saya dari hotel yang ada di kampung, ya, di tempat saya dilahirkan, sudah itu kita buat ke Singaraja, sudah itu ke Seminyak dan ke Denpasar. Dan akhirnya juga kita merambah ke Lombok dan juga ke Jogja. Ya. Jadi oleh karena itu inilah saya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan memiliki hotel atau memiliki travel dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berikan jalan kepada saya, keluarga kami, sehingga sedikit demi sedikit kehidupan kami bisa bertumbuh dan juga bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau dulu sebenarnya saya berbicara dengan di hadapan orang banyak itu tidak bisa, ya. Jadi tetapi karena kita sering bertemu dengan tamu, sering bertemu dengan teman-teman dan sebagainya, akhirnya berani berdiri di depan umum. Nah, oleh karena itulah saya diberikan kesempatan untuk bagaimana tips memilih bisnis hotel, di bisnis pariwisata. Oleh karena itu saya sampaikan di sini, memang saya tidak pernah memikirkan jadi ambil lokasi di mana dan sebagainya. Tetapi saya mulai dari lahan yang saya beli sendiri, itu untuk mendirikan hotel kecil, itu bertahap karena kita bisnis itu terus berjalan. Kalau di Bali 1979 itu memang bisnis hotel itu bagus sekali. Jadi saya mulai dari yang kecil sehingga saya bisa merambah ke daerah lain. Ya, jadi mulai di Bali, saya di Bali ada 5 hotel, ada di Lombok, ada juga di Yogyakarta ada 2 dan juga waterpark yang ada di Yogyakarta. Nah, bagaimana tip memilih bisnis hotel? Jadi tentu kalau dulu saya tidak pernah berpikir memilih lokasi yang strategis dan sebagainya, tetapi apa yang ada kita lakukan. Yang kedua kita harus
melakukan riset pasarnya. Jadi pasarnya kalau umpamanya di daerah Kuta, tamu apa saja yang daerah sana. Kalau kita kenal di Kuta itu kan tamu-tamu yang datang ke sana itu adalah tamu-tamu yang mereka anak-anak muda, ya. Kalau di Sanur itulah tamu-tamu yang mereka adalah orang yang sudah tua, ya, agak berumur gitulah. Jadi karena memang tempatnya untuk istirahat. Kalau di Kuta kan beda tempatnya. Sudah itu baru kita merencanakan desain. Jadi sudah itu menyiapkan fasilitas apa yang dibutuhkan, karena saya pernah bekerja di dosen pariwisata sehingga saya mempelajari hal itu, apa-apa yang dibutuhkan, bagaimana pelayanan yang baik, ya, supaya tamu itu tertarik untuk tinggal, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Ya. Tentu setiap orang itu pasti ingin dilayani dengan baik, membutuhkan pelayanan yang baik. Oleh karena itulah kita harus belajar bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Ya. Nah, setelah itu baru kita fasilitasnya. Fasilitas apa yang kita perlukan? Ya tentu fasilitas yang memang apa yang menjadi kebutuhan daripada wisatawan. Ya, ya kalau wisatawan pasti dia perlu makan, perlukan restorannya, perlu tempat tinggal, tempat tidur, perlu kamarnya yang bagaimana tentu kita pikirkan. Jadi kalau memang kelas tamunya ekonominya rendah, pasti mereka tidak perlu yang terlalu mewah dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa bagaimana mendesain atau menyiapkan fasilitas kamar yang lengkap, ya, sudah itu baru kita tentukan harganya. Ya, jadi saya ada beberapa hotel itu harganya bervariasi. Jadi kalau memang yang tamunya mereka istirahat tinggalnya di Sanur gitu mahnya atau di Kuta, tentu kita siapkan kamar yang lebih baik dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Nah sudah itu bagaimana kita supaya tamu itu mendapatkan pelayanan yang baik, tentu kita perlukan karyawan yang berkualitas. Yang berkualitas artinya mereka siap untuk melayani, agar mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, sehingga tamu itu merasakan kepuasan. Dan itu pasarnya apa? Jadi kita pikirkan juga pasar kita mana. Kalau di Kuta pasar kita tamu-tamu yang mana? Jadi dari Australia yang anak-anak muda dan sebagainya. Kalau di Sanur tentu tamu-tamu yang mereka yang sudah berumur, mereka ingin istirahat yang baik dan sebagainya. Nah kalau di Singaraja juga apa yang diperlukan. Jadi kita harus mengadakan riset dulu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, sudah itu kebutuhannya apa saja. Itu yang kita pikirkan. Jadi oleh karena itu kita harus menentukan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan untuk memuaskan daripada pelayanan kita kepada tamu yang kita terima. Nah, saya sebenarnya dilahirkan di keluarga yang memang tidak mempunyai harta yang banyak gitu ya. Jadi dari keluarga yang miskin, sudah itu saya berusaha untuk bekerja. Mulai saya bekerja di hotel, sudah itu saya bekerja sebagai dosen pendidikan, sebagai pegawai negeri. Saya dapat jadi pegawai negeri selama 12 tahun. Sudah itu kembali berwirausaha. Jadi saya wirausaha dan saya mengelola hotel yang saya miliki sendiri. Nah, di samping itu, karena kita punya hotel, perlukan karyawan yang mempunyai pendidikan perhotelan. Nah, saya mulai membuka kursus-kursus perhotelan. Di kursus perhotelan sudah itu saya buka akademi perhotelan. Akhirnya saya mempunyai mengelola universitas di bidang pariwisata. Jadi sampai sekarang, jadi kita memiliki universitas pariwisata di mana menghasilkan tenaga kerja di bidang pariwisata, di bidang perhotelan.
Kalau dulu kan awal-awalnya tahun 1974 itu tidak banyak orang memiliki pendidikan di bidang perhotelan. Jadi kesempatan itu saya pergunakan untuk membuka sekolah perhotelan. Akhirnya peminat orang yang sekolah di perhotelan dan juga permintaan tenaga kerja itu cukup banyak. Ya. Oleh karena itu sekolahnya bertumbuh terus. Begitu mereka tamat, begitu mereka pendidikan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, mereka langsung bekerja. Dan ini adalah pasar yang sangat baik sekali. Jadi apalagi pada waktu masa krisis itu pekerjaan juga sulit. Tetapi di sana kita kesempatan untuk melatih tenaga yang profesional. Begitu kembali pariwisata bertumbuh, maka tenaga kerja yang kita hasilkan itu terserap di dunia perhotelan. Nah, inilah berapa yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kehidupan manusia itu semuanya adalah rencana Tuhan. Kita manusia boleh merencanakan, tapi semuanya itu ada keputusannya ada di tangan Tuhan. Memang hobi saya sebenarnya adalah pemain bola, ya, jadi olahraga. Dan di samping itu juga saya sambil saya bekerja di perhotelan dan juga di pendidikan. Nah, awalnya pada waktu saya mengajar di sekolah minggu itu kepingin sekali menjadi menjadi pendeta ya. Jadi tujuan saya menjadi pendeta gitu. Tapi di Panti Asuhan itu ada tes beasiswa, jadi saya tidak lulus jadi sekolah di pendeta. Begitu Tuhan tidak izinkan saya sekolah di pendeta. Saya lulusnya di Akademi Perhotelan, jadi Akademi Pariwisata. Akhirnya saya sekolahnya di pariwisata. Ya. Jadi itulah, karena kita ada di Panti Asuhan kan begitu tamat SMA tidak ditampung lagi di asrama. Jadi ada beasiswa berapa? Jadi ada yang beasiswa ke jadi pendeta, ada yang Tanjung Enim dulu, ada ke Makassar. Saya ingin sebenarnya supaya bisa naik pesawat terbang ke Makassar gitu, tapi tidak lulus ya. Jadi saya lulus di sekolah perhotelan, di Akademi Perhotelan. Ya kita kan boleh merencanakan, tapi semuanya itu ada di tangan Tuhan. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa saya bekerja di hotel pada waktu itu dan saya ada kerjasama dengan orang asing untuk mengelola sebuah hotel. Jadi hotel yang ada di Seminyak. Sudah itu saya mulai berani pinjam duit itu untuk mendirikan hotel juga. Jadi karena keberanian sampai istri saya nanti rumahnya habis yang dia ambil bank, ya. Karena utangnya cukup banyak untuk mulai dengan hotel kecil, ya. Tetapi jangan khawatir, Tuhan pastikan kasih jalan untuk itu. Akhirnya memang tidak sampai satu tahun itu utangnya bisa lunas, ya. Karena pada waktu itu saya menerima mahasiswa sampai 4.000 mahasiswa di bidang perhotelan. Jadi kelasnya terbatas, bisa masuk pagi, siang, dan bisa masuk malam. Karena memang kebutuhan tenaga kerja pariwisata pada waktu itu cukup tinggi. Nah dari sana karena saya mempunyai sekolah perhotelan, sehingga dalam 1 tahun itu banyak pemasukan dari mahasiswa. Akhirnya itu saya bisa lunasi utangnya dan juga gedung dapat, ya mendirikan gedung kampus sehingga
semuanya itu bisa diatasi. Jadi inilah kita nggak tahu berkat Tuhan itu datangnya dari mana. Tetapi saya percaya semuanya itu karena anugerah saja. Jadi itulah kehidupan saya sehingga sampai sekarang ini saya di samping juga mengelola hotel, ada 8 hotel, tapi saya juga sebagai rektor Universitas Triatmamulia. Jadi saya mulai kampus ini, saya mulai dari program sertifikat, sudah itu program diploma, diploma 3, diploma 4, akhirnya saya buka S1, akhirnya menjadi universitas. Ya inilah pengalaman kehidupan saya, sehingga sampai sekarang saya bisa berkarir di bidang pariwisata. Walaupun saya gagal menjadi pendeta, tetapi saya bisa Tuhan izinkan saya menjadi wirausaha. Gitu. Ya memang apa yang kita rencanakan belum tentu juga rencana Tuhan. Jadi Tuhan merencanakan kita masing-masing, Tuhan sudah tentukan kita akan mau menjadi apa. Walaupun kita punya rencana yang indah bagi kita, bagi manusia, tetapi kalau Tuhan tidak mengendaki itu akan tidak terjadi. Jadi gagal. Jadi. Nah, pada waktu saya bekerja di perhotelan, saya mulai kerja dari level paling bawah. Ya. Waktu itu saya punya manajer itu ya waktu saya diberikan tempat di petugas kolam renang ya. Jadi kolam renang, bersih-bersihkan kolam renang pagi-pagi. Nah kalau sudah siang tamunya sudah banyak mandi, akhirnya saya bengong saja. Ya, jadi melihat orang mandi, gitu. Apalagi orang mandi bule kan banyak sana di kolam renang. Ya, manajer saya datang, kamu kok bengong saja di sini? Ini kamu pindah tugas. Akhirnya saya dipindahkan menjadi bellboy. Ya. Bellboy, syukurlah. Malah kalau berapa kali saya diminta pindah untuk jadi reception, saya tidak mau. Ya, karena di bellboy kan cukup lumayan income-nya. Jadi kalau gaji itu cukup dengan untuk mencicil sepeda motor. Kalau sehari-hari itu kita dapatkan dari tamu itu. Jadi inilah pengalaman saya. Jadi karena itulah kita pikirkan tidak pernah memilih pekerjaan apapun ya. Jadi walaupun jadi pembersih kolam renang, menjadi bellboy itu kan pekerjaan yang kasar, tetapi saya jalani. Karena itu harus kita bertekun dalam bekerja. Di samping itu, pada waktu saya ini dipindahkan menjadi reception, tidak banyak tipnya gitu ya. Ya. Kalau di bellboy kan banyak tipnya, reception tidak banyak tipnya. Akhirnya saya tambah penghasilan itu jadi sopir angkot. Jadi saya cicil bemo jalur yang malam-malam itu dari Denpasar ke Sanur. Akhirnya saya jadi sopir bemo. Ya, jadi kalau saya jadi sopir bemo, begitu jadi sopir saya pakai topi aja. Atau nanti siapa tahu manajernya naik bemo gitu. Atau teman-teman naik bemo gitu. Lalu saya nggak dikenal gitu. Jadi jalan aja. Ya, sehingga kerjaannya itu pagi kerja ke hotel, malamnya itu jadi sopir bemo. Nah, inilah yang pengalaman pekerjaan saya sehingga Tuhan memberikan kesempatan untuk saya untuk menjadi dosen di BPLP namanya, jadi Sekolah Perhotelan Negeri yang ada di Nusa Dua. Jadi saya dari hotel, memang jabatan saya di hotel sudah cukup lumayan, jadi manajer reservation, gajinya juga cukup lumayan. Waktu itu saya terima gaji 2 juta. Ya. Sedangkan begitu saya pindah jadi dosen di BPLP namanya dulu, sekarang Sekolah Tinggi Pariwisata, jadi itu gaji saya hanya 78.000 pegawai negeri kan, 78.000. Ya, sehingga
penghasilan saya sangat turun gitu ya. Akhirnya malam-malam saya cicil bemo, naik jadi sopir bemo. Lumayan juga hasilnya ya. Jadi kalau siang saya kasih supir yang kita sewa, malamnya saya sendiri yang bawa. Ya, jadi kerjanya pagi, siang, dan malam. Nah, pada waktu di STP saya juga diberikan kesempatan untuk summer course di Belanda. Ya. Di Belanda itu juga saya membuat relasi dengan teman-teman di sana dan juga sekolah perhotelan yang ada di Belanda. Nah, karena hubungan kita cukup baik ya, jadi sampai saya kembali ke Bali dan sebagainya, hubungan saya terus terjalin. Akhirnya saya ada kerjasama sampai sekarang itu adalah membuka program internasional. Jadi bidang perhotelan. Jadi saya bekerja sama dengan Stengen University di Belanda dan sampai sekarang itu saya juga memiliki sekolah perhotelan bertaraf internasional. Jadi yang kuliah sekarang itu banyak sampai ke rumah saya tuh bule-bule dari seluruh dunia ya, ada dari Australia, ada dari Belanda, dari Eropa itu ada. Jadi sekarang ini juga kita ada beberapa mahasiswa bule yang memang programnya adalah program internasional. Jadi inilah karena relasi kita, karena hubungan baik kita dengan orang lain itu ada kesempatan bagi kita untuk bekerja sama dan akhirnya sampai sekarang itu kita nanti kalau siapa tahu Bapak Ibu sekalian punya anak boleh kuliah di program internasional kami adalah khusus bidang perhotelan. Nah, itulah pengalaman pribadi kami. Jadi sekarang kita akan lanjutkan bagaimana membangun mutiara di 12 Mutiara Nusantara. Ya tentu setiap apa yang kita lakukan ya, apalagi mungkin kita buka lembaga pendidikan di ibu kota negara ini yang nantinya tentu kita harus analisis dulu kearifan lokalnya. Apa yang dibutuhkan di sini di daerah ini. Sudah itu lingkungan sekitarnya. Di dalam setiap kegiatan-kegiatan itu kita harus melibatkan juga masyarakat setempat. Jadi khususnya dalam masyarakat gereja dan gereja yang ada di setempat. Nah, itu baru kita akan buka program pelatihan perhotelan. Nah, kebutuhan itu pasti akan banyak sekali. Diperlukan tenaga-tenaga yang profesional, tenaga terampil di bidang perhotelan karena memang nanti kan banyak hotel yang akan berdiri di ibu kota ini dan juga banyak kebutuhan tenaga kerja. Tidak saja di perhotelan, di pariwisata dan juga tenaga di pemerintahan. Nah ini yang kita programkan untuk pelatihan perhotelan. Jadi itu tentu perlu investasi yang besar dan juga kita perlu memikirkan juga paket-paket desa wisata. Pasti setiap tamu yang datang ke ibu kota itu mereka juga memerlukan kualitas makanan yang baik. Jadi standar yang mereka perlukan juga bertaraf internasional. Kita juga pikirkan bagaimana kita bisa membranding desa wisata spiritual. Jadi kita pasarkan dari kalangan-kalangan gereja, integrasi dengan pendidikan di tempat ini juga bagaimana caranya supaya perkembangan ibu kota di Nusantara ini itu bisa menyiapkan tenaga-tenaga kerja terampil, khususnya nantinya adalah tenaga kerja di bidang pariwisata. Nah kalau di ibu kota pasti nanti akan berdiri banyak hotel-hotel yang bertaraf internasional. Jadi banyak tamu-tamu yang akan datang. Mungkin sekarang sudah mulai banyak sehingga kebutuhan tenaga kerja di bidang perhotelan itu dipentingkan sekali. Kebutuhan akan hotel
di tempat ini pasti akan terus meningkat. Jadi oleh karena itu memang ada kesempatan bagi kita untuk melatih atau menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Nah, itulah yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi kita perlu bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja yang terampil di bidang sesuai dengan kebutuhan ini. Jadi apa yang bisnis apa yang perlu kita tingkatkan? Ya tentu yang pertama itu adalah tenaga kerja atau sumber daya manusianya yang perlu kita tingkatkan. Jadi kalau kita membuat satu usaha perhotelan, yang paling penting itu adalah apa yang kita pikirkan, bagaimana kita menyiapkan kamar yang bersih, juga standarnya adalah standar internasional, dan juga bagaimana kita menyiapkan untuk makanan mereka, itu restoran yang bertaraf internasional. Itu yang model ini yang kita perlukan. Jadi kita sebut nanti adalah bisnis inklusif ya. Apa yang kita perlu, kalau di Bali kan apa yang kita perlukan disiapkan di para tamu itu ya. Jadi bagaimana makanan mereka, kamar mereka bagaimana dan lain sebagainya. Nah tentu semuanya itu disiapkan berstandar internasional. Rancangan desa wisata pada daerah tujuan wisata yang baru itu tentu diperlukan di sana adalah bagaimana fasilitas yang dibutuhkan di dalam menyiapkan bagaimana bisa kita menampung tamu-tamu itu untuk mereka menginap. Jadi apakah itu desa wisata istilahnya, apakah itu memang kita membuat hotel yang bertaraf internasional dan restoran yang bertaraf internasional. Tentu itu sangat dibutuhkan pada waktu nantinya mulai kota ini dibangun. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Jadi kita mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin mengetahui tentang pariwisata ini, silahkan kami akan berikan kesempatan untuk tanya jawab ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Putra Sultana yang sudah memaparkan kepada kita, mempresentasikan kepada kita. Yang pertama-tama kita mengetahui bahwa rencana kita seringkali bukan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi kalau kita mau relevansinya dengan kita, sepertinya mungkin di 12 Mutiara Nusantara ini kondisinya mungkin seperti yang dialami awal hidup dari Pak Putra ya. Tapi kita percaya bahwa perjalanan waktu, rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Saya percaya nanti dari seorang anak yang harus masuk ke panti asuhan, mungkin seperti kita di 12 Mutiara Nusantara, nantinya 12 Mutiara Nusantara itu akan menjadi tempat yang sangat diberkati. Amin, seperti beliau ya dari proses sedemikian rupa. Saya mengulang sedikit, modalnya sederhana ternyata dari awal, senyum ya berproses. Ya makanya banyak yang jadi bellboy itu nggak mau kalau diganti tugas ya pekerjaannya karena memang ini tipnya ini loh saudaraku. Ya, ketemu tamu yang murah hati, ya, banyak orang Kristen kan murah hati saudara. Amin, puji Tuhan. Baik, relevansinya dengan kita di 12 Mutiara Nusantara, kalau tadi yang sudah dikerjakan oleh beliau adalah sesuatu yang di berbagai tempat Tuhan sudah memberkati, ya, beliau sudah berhasil. Tetapi kita bersyukur juga di 12 Mutiara Nusantara itu dikaruniai alam yang sangat indah. Betul ya? Laut yang sangat luar biasa. Kalau kita pergi ke
Ambon misalnya, lautnya biru. Kemarin kita malam tanya waktu dengan teman-teman mau pergi ke pantai. Lihat, orang sini aja nggak pede, saudaraku, mau memamerkan pantainya. Ya, pantainya coklat semua. Tapi kalau kita ke wilayah timur, pantainya sangat indah. Mulai dari Bali terus ke sana. Maaf Pak Putra, Pantai Sumba lebih bagus dari Pantai Bali. Pantai di Maluku, wah luar biasa lagi, betul ya? Ya, luar biasa. Jadi kita dikaruniai sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah menyerah. Lihat rencana Tuhan. Tapi juga bekerja keras tadi. Saya memperhatikan sampai jadi sopir bemo juga, saudaraku. Nah, itu luar biasa. Perjuangan, jadi memang bekerja keras. Seringkali kita mengikuti firman Tuhan apa yang ada. Apa yang ada padamu. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Kalau saya seringkali mengatakan sederhana, tidak ada jalan buntu. Yang penting jalan terus. Nanti tahu-tahu ada belokan kiri. Di sana seperti buntu, jalan terus. Belok kanan. Walaupun belok-belok sampai tujuan. Amin. Baik, sekarang mari jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ya, mari. Silakan Pak. Saya hanya dapat yang satu tidak nyala. Ya, selamat malam Pak. Pak, Tes. Ya, mungkin Bapak bisa kasih cerita Pak, kenapa orang Bali itu bisa memberikan servisnya excellent. Artinya budaya servis di Bali itu excellent. Sementara kalau di daerah-daerah lain Pak, itu service of excellence-nya itu nggak kelihatan. Ini joke sedikit ya Bapak Ibu, tidak bermaksud mendiskreditkan salah satu suku nih. Setuju. Saya pernah ikut acara dari Kementerian Pariwisata. Lalu narasumbernya bilang gini, soal budaya Pak. Jadi waktu di Bali, kalau kita masuk ke Bali minum kopi, itu mulai dari parkir sampai ke tempat duduk, itu diservis. Minum cuma 1 gelas, tetap diservis. Utara. Masuk warung kok, masuk tempat kedai kopi, nggak ada senyumnya. Yang punya kedai kopi sambil ngerokok, angkat kaki, cuek aja gitu ya. Lalu pesan nih, pesan 1, ya bikin 1. Buatlah diantar 1. Tamunya ngobrol-ngobrol lagi, lalu habis itu pesen lagi, 1 lagi, gitu ya. Begitu gelas ketiga yang punya warung marah. Kalau pesan sekaligus, jangan satu-satu. Malah customernya dimarahin Pak. Nah ini kan ada, kalau saya dengar sejarah pariwisata di Bali kan juga dari nol ya Pak ya. Akhirnya bisa terbangun sebuah budaya service yang excellent ya. Nah ini tipsnya sebenarnya apa sih Pak? Kalau saya amati Pak ya, salah satunya adalah kalau Bapak Ibu ke Bali itu pasti ada yang namanya service charge. Gitu ya. Kalau kita makan di Bali itu selain kena tax 11% plus service charge 10%, jadi bayar tambah 21%. Tapi walaupun kena tax and service 21%, orang juga masih mau bayar gitu ya. Karena mendapatkan service. Nah, saya nggak tahu apa tipsnya Pak, mungkin bisa menjadi masukan ya buat kita-kita dalam mengembangkan sebuah bisnis hospitality service gitu ya. Bagaimana budaya orang bisa service of excellence itu ya, memberikan service yang senyum gitu ya.
lalu benar-benar tamunya mau ngapain juga tetap senyum gitu ya. Nah itu saya pikir menarik gitu. Apa yang membuat orang Bali bisa sedemikian rupa? Terima kasih Pak. Jadi Pak siapa namanya? Pak Beni ya? Berarti Pak Beni suka dengan senyuman gitu ya? Iya. Ya memang saya rasa ya setiap orang itu pasti kalau dilayani atau begitu bertemu dengan eh, orang lain, kalau disambut dengan senyum pasti lain kebahagiaannya berbeda daripada nanti begitu ketemu dengan orang apa namanya mulutnya menjujur gitu ya. Ya, tapi begitu senyum pasti perasaan kita mungkin juga Bapak Ibu sekalian juga punya perasaan yang sama kalau kita ketemu dengan orang lain sudah disambut dengan senyum pasti ada rasa ini. Tapi kalau disambut dengan senyum dengan cemberut pasti kita berpikir ada apa ini. Ya, oleh karena itu memang senyum itu apa namanya murah tapi berharga. Ya, itu istilah kita kalau di perhotelan, apalagi kalau mereka yang langsung berhadapan dengan tamu. Ya, jadi kita memang eh, tidak saja berikan eh, pelajaran di sekolah, tetapi juga pelatihan-pelatihan kita di hotel di mana itu pasti kita yang penting bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik ya. Senyum itu sangat istimewa ya. Bukan orang Bali saja juga sebenarnya, tapi orang lain juga kalau mereka latih mereka pasti senyumnya juga baik ya. Ya, ya itu yang ini uh, perlu saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Shalom Pak Putra, saya Haris Huta Barat Pak. Kalau saya senyum kok Pak, walaupun saya dari Sumatera Utara. Kalau di Bali minum pakai charge, pakai senyum. Kalau di Sumatera Utara nggak pakai senyum, tapi nggak di charge Pak, tambahan. Baik Pak, ini sekedar supaya masih ada waktu kita untuk sedikit tersenyum. Ya Pak. Nah, saya terinspirasi tadi dengan kata-kata Bapak tadi mengenai wisata. Sekarang banyak sekali wisata religius. Ada bikin bukit doa di sana, bikin bukit doa di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan yang saudara kita seberang juga sama sebetulnya. Betul atau betul, Bapak-bapak? Benar ya, kadang gitu ya. Nah, tapi kita tertinggal sebetulnya dibandingkan dengan saudara kita yang sebelah. Apa yang harus dilakukan oleh kita untuk wisata religius yang kita buat tadi? Tadi di AKBP sudah membuat, ada bukit doanya. Tapi bagaimana di tempat lain? Apa tipsnya Pak? Sehingga semua orang bisa berwisata, tidak hanya fisiknya, tapi rohaninya pun ikut berwisata di dalam Tuhan. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana ini memulainya? Terima kasih Pak, mohon maaf kalau saya salah bertanya karena saya terbatas dalam hal soal wisata, tapi suka berjalan-jalan untuk berwisata. Tuhan Yesus memberkati. Pak, minta tolong sekali lagi. Yang ditanyakan dengan satu kalimat supaya lebih jelas. Bagaimana kalau kita membuat wisata religius untuk misalnya seperti di tempat-tempat lain kan bisa Ya. dilakukan. Oke, baik. Ya.
Kira-kira itu sebetulnya Pak yang saya tanya. Karena kita kan hampir sedikit tempat-tempat untuk wisata religius di kita menurut saya. Kira-kira itu Pak, mungkin Pak. Ya kalau tempat-tempat religius kan seperti kalau kita eh, sebagai orang Kristen kan tempatnya itu kita ke Yerusalem kan banyak yang itu kita ada turnya ke sana kan. Uh, tapi kalau orang-orang Bali itu kan tempat-tempatnya itu di pura-pura yang memang mereka sembah itu ya. Itu jadi eh, tempat-tempat yang religius. Tapi kalau tamu yang mengadakan tur religius ya tentu kalau kita pergi ke Yerusalem. Kalau umat Hindu itu ada ke mana? Mereka banyak ada pura ya, ada di Jawa ada juga ada di Bali. Tetapi yang pura yang terbesar yang di apa namanya? Yang ada di Bali itu kan Pura Besakih itu. Jadi semua umat Hindu mereka apa namanya? Mengadakan semahyangan ke pura itu. Jadi kalau kita umat Kristen kan yang kita biasanya pergi ke Yerusalem ya. Ya. Baik, saya paham maksud dari Pak bahwa memang kalau untuk bagaimana yang sedangkan yang lain punya wisata religi dan sebagainya kan, bagaimana potensi dengan kita? Tidak semua kita punya potensi wisata religi karena mungkin ada beberapa yang lain bisa dikembangkan. Misalnya yang punya sejarah ada misionaris di sana awal atau seperti di mana di di Toraja misalnya atau di apa Salib Putih di Tarutung ya contohnya. Tapi kemudian ada yang lebih kontemporer yang dengan bukit doa seperti yang sudah diberikan contoh oleh HKBP tadi ya. Mereka membuat nah sekaligus wisata, sekaligus nah ini tergantung sebuah kreativitas kita di daerah kita. Tapi kita bisa memulai dengan yang simple tadi yang sederhana. Pasti ada potensi yang di daerah-daerah kita masing-masing, di daerah 12 Mutiara Nusantara, itu yang kita coba kaitkan dengan pemberdayaan jemaat sehingga mereka juga punya income dengan wisata yang ada di sekitar kita bisa wisata apa namanya wisata yang ada di sekitar kita sehingga jemaat kita bisa punya menjadi pelaku wisata. Contohnya misalnya di daerah jemaat-jemaat atau yang ada potensi wisatanya. Kalau di Sumatera Utara yang jelas di sekitar Toba atau bahkan yang mengkreat yang lain yang baru tadi punya lahan untuk agro. Nah, kalau misalnya saya berikan contoh, memang selama sekian tahun ini saya sedang berfokus di Sumba. Nah, ada beberapa yang sedang saya kembangkan. Contohnya, sebentar Pak. Saya tambahin untuk apa ya namanya? Ada potensi-potensi yang bisa kita kerjakan. Create aja satu wilayah, nanti mungkin bisa dengan wisatanya, bisa wisata dalam arti desa wisata. Yang penting kemudian dengan apa membuat desa wisata, apa saja potensi yang ada di situ yang kita bisa kembangkan. Nanti kita coba bisa lebih dalami lagi, tapi contoh yang sudah dikerjakan oleh HKBP itu juga sudah menjadi contoh. Saya kira itu Pak, jadi kalau wisata religi kita terbatas. Kalau umat muslim itu kuburan jadi wisata religi. Kalau kita nanti orang Kristen ikut yang sama nanti malah penyesatan terjadi. Gitu. Ya, ya, saya kira itu. Mungkin kalau ada satu lagi atau mungkin dua boleh. Mari. Ya, siap. Minta tolong Pak. Oh, di sebelah sana, ya. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berterima kasih juga buat Pak Putra tadi yang sudah paparkan pengalaman hidup yang sungguh luar biasa sampai Tuhan sungguh memberkati kehidupan Pak Putra.
Saya kebetulan tinggal di Kota Tentena, yaitu di Danau Poso, di wilayah Danau Poso. Jadi memang kami di sana itu pengelolaan itu untuk wisata itu masih kurang. Dan selama ini kami mulai banyak pengunjung, terutama turis-turis dari luar negeri ya. Ya, jadi Tentena itu hanya tempat transit saja, karena tujuan utama mereka itu mereka ke Togean di Ampana, karena di sana wisatanya bagus, wisata laut. Tapi kami punya potensi yang luar biasa di kota Tentena itu danaunya. Mungkin ya kalau bapak-bapak yang sudah pernah ke Tentena itu pasti tahu tuh bagaimana kita punya Danau Poso itu luar biasa. Yang ingin saya mau tanyakan kepada Pak Putra, tadi dengan biografinya Pak Putra itu pengelola travel. Jadi ini yang kami sangat butuhkan. Bagaimana dari pihak mungkin dari Pak Putra bisa mengkoneksi kepada kami. Mungkin ada tamu-tamu dan mungkin dari hotelnya Bapak atau ada travel-travel yang ada di sana bisa mengkoneksi kepada kami supaya perjalanannya mereka itu dari Bali ke Toraja itu bisa menghubungi kami. Ya, kami akan dari gereja kami akan siap untuk melayani. Mungkin Pak Putra bisa karena membuka jalan buat kami juga untuk kerjasama atau bagaimana saja supaya pemberdayaan juga untuk jemaat yang ada di wilayah kami bisa kami perdayakan untuk menjadi guide atau apa untuk driver untuk antar-antar tamu ya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, dari mana Pak? Oh, Poso ya, ya. Saya rasa di sana juga di Poso itu memang daerah yang memang banyak dikunjungi oleh para tamu dan dikenal di sana. Jadi bagaimana caranya supaya tamu-tamu itu bisa ke sana. Tapi itu memang diperlukan waktu. Jadi menyiapkan masyarakatnya itu supaya mereka welcome. Jadi mereka menyambut tamu-tamu yang datang. Jadi kadang-kadang kan pengalaman saya di Lombok itu dulu kan tamu yang datang ke Lombok itu mereka ada pakaiannya ditinggal mandi, pakaiannya hilang dan sebagainya. Jadi diperlukan kesadaran masyarakatnya itu untuk mereka bisa menerima tamu-tamu yang datang ke sana. Jadi itu yang penting. Jadi bagaimana menyiapkan masyarakatnya supaya mereka itu welcome terhadap tamu. Ya. Yang kedua tentu tempat atau daerah tujuan wisatanya yang menarik itu di mana. Jadi itu juga perlu dipersiapkan. Jadi dibuat yang menarik sehingga mereka tamu-tamu itu merasakan kepuasan kalau mereka datang ke tempat itu. Jadi yang pertama diperlukan bagaimana kesiapan masyarakatnya untuk menerima tamu. Sama halnya dengan di Lombok dan di Bali pun dulu kadang-kadang masyarakatnya belum menerima tamu yang datang. Tetapi Bali adalah salah satu yang memang daerah tujuan wisata yang masyarakatnya cepat untuk menerima perubahan-perubahan yang dibawa oleh tamu itu. Jadi oleh karena itulah perlu dipikirkan bagaimana masyarakatnya itu bisa welcome atau menerima tamu dengan senang hati gitu ya. Supaya tamu yang datang itu mereka merasa tinggal di rumahnya sendiri ya. Jadi merasa sebagai keluarga dan sebagainya. Jadi keakraban masyarakat inilah yang dipentingkan. Jadi kalau Kuta terkenal itu kan karena masyarakatnya sangat akrab ya. Berbeda kalau umpamanya tamu berkunjung ke Kuta di Lombok itu berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan Kuta yang dia ada di Bali.
Jadi masyarakat ini penting sekali, mereka merasakan bagaimana tidak membeda-bedakan kulit putih dengan kulit sawo matang gitu ya. Jadi kalau turis itu kan kulit putih disebutkan atau rambut putih gitu ya. Ya, jadi mereka bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Jadi turis dengan masyarakatnya itu ada hubungan keakraban gitu. Jadi welcoming itu atau penyambutan tamu itu sangat penting sekali supaya tamu itu merasakan mereka tinggal di rumahnya sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Masih ada 2 lagi, Pak Rio dan Pak Rus ya. Maaf ya. Mari Pak Rio, minta tolong. Oh, sudah di situ. Oke, silakan. Saya nggak bertanya, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Kalau tentang wisata religius, Pak, kita perlu kreatif. Kerjaan saya hamba Tuhan, tapi sering banget jalan-jalan kemana-mana. Hampir tiap tahun selalu ke Yerusalem. Nah, contoh yang bagus untuk wisata religi itu kita sudah lakukan waktu Konas pertama. Konas pertama itu 1 harian kita mempelajari kisah pelayanan Nomensen dari awal desa dia bangun, dari tempat dia masuk pertama kali sampai desa pertama di mana dia membangun gereja, sampai tempat dia meninggal. Kemudian Dr. Enik tuh menjelaskan bagaimana prosesnya, pelajaran rohaninya apa. Jadi saya sangat-sangat diberkati gitu ya, sangat saya baru sadar di situ ternyata di desa kami yang pertama kali jadi Kristen itu bapaknya kakek saya. Saya baru tahu di situ. Jadi bagi saya pribadi itu wah ini meaningful banget nih wisata religius ini. Nah, di Bali ada banyak tuh kisah yang bisa dikemas. Bagaimana Cantokang masuk, orang Bali pertama percaya, kemudian malah membunuh misionarisnya, pelajaran apa yang kita pelajari. Di Papua bisa, di setiap daerah kita berdoa supaya Tuhan menolong. Kalau nggak ada apa-apa, kisah kayak gitu, bangunlah miniatur perahu Nabi Nuh. Benar, kita kreatif Pak. Bangun miniatur kota Yerusalem. Saya bisa kasih banyak data buat Bapak Ibu. Kita kreatif lah. Apa yang kita bisa pikirkan kalau misalkan kita banyak batu-batu karang di desa kita gitu ya. Buat Goa Elia di situ. Miniatur Goa Elia dari yang ada di kota Haifa Bapak Ibu. Jadi kita perlu kreatif, terutama sih berdoa. Nah saya hari ini sangat terharu melihat kisah hidup, mendengar kisah hidup Pak Putra gitu ya. Dari anak panti asuhan yang gak punya apa-apa. Tuhan bawa step by step, gak jadi pendeta karena punya tugas yang lebih besar Pak. Bisa memberkati banyak pendeta melalui sinode Gereja Kristen Protestan Bali begitu ya. Jadi maksud saya Bapak Ibu ada banyak hal yang sangat penting juga kita harus bisa meningkatkan kualitas. Sekarang itu orang kalau wisata bukan hanya melihat alam yang indah tapi merasakan culture-nya. Pakai baju Korea, misalkan makan makanan Korea, sampai belajar masak makanan Korea, sehingga dia betul-betul masuk lebih dalam ke dalam culture di daerah di mana kita berada, begitu ya. Jadi setiap Indonesia ini kan banyak sekali budaya-budaya kita, pakaian-pakaian adat gitu ya, kita siapkan. Jadi kalau Bapak Ibu kreatif, saya rasa luar biasa. Yang paling penting berdoa sih. Tanya Tuhan, Tuhan bagaimana mengembangkan daerah-daerah kami ini. Saya suka keliling-keliling ke Indonesia Timur memang sangat luar biasa. Papua misalkan luar biasa sekali. Kemudian juga Wakatobi, saya sudah sampai di Pulau Tomia itu Bapak Ibu. Banyak sekali yang bisa dikembangkan sebetulnya. Nah setiap daerah berharga, mutiara gitu kan. Kita harus berdoa Tuhan mutiaranya yang mana. Nias apalagi Pak. Kita buat wisata makan durian di Nias Pak.
Sana murah. Saya baru pulang dari Davao, itu kota Duren Pak di Filipina, dijadikan wisata sama mereka. Malaysia buat wisata Duren, metik sendiri di pohon. Bayangkan Duren Musangking Bapak Ibu. Jadi banyak sekali cara-cara kreatif. Kita mungkin nggak punya durian, apa yang unik di daerah Bapak Ibu. Kita kembangkanlah tanaman-tanaman unik yang hanya ada di daerah Bapak Ibu. Sehingga benar-benar bisa menarik wisata, orang-orang bisa datang, ditambah profesionalisme yang tadi Pak Putra jelaskan ya Pak ya. Bagaimana rumah-rumah sekarang banyak turis nggak mau tinggal di hotel, maunya tinggal di rumah masyarakat. Ini perkembangan terbaru gitu loh Bapak Ibu. Jadi homestay harus kita galakkan. Itu yang dilakukan HKBP. Dia hanya sebutin istilah yang kita nggak ngerti, yaitu sadar wisata. Sadar wisata tuh sebenarnya melatih senyum Pak, ramah. Termasuk yang warung-warung kopi tadi tuh akan banyak berkurang tuh setelah di training sama HKBP. Mereka terima 20.000 turis. Gimana mau tinggal di hotel? Di rumah masyarakat. Di pinggir Danau Toba. Saya juga jadi tertarik. Wah mendingan tinggal di rumah masyarakat lah. Udah bosan tinggal di hotel. Tapi asalkan makanannya bersih. Ada fasilitas, ada fasilitas yang bersih. Handuk yang bersih. Tempat tidur yang cukup baik. Dan ini yang sedang dicari oleh turis-turis dari mancanegara. Jadi Bapak Ibu, ada harapan besar di setiap daerah, kembangkanlah, berdoalah, terutama saran saya dikelola per sinode. GPM misalkan nih, punya banyak pantai yang indah Pak. Ada Pak Mas Baitala di sini Pak. Besar sekali potensi Bapak. Mereka itu punya villa di atas air. Saya punya teman dari Amerika nyari tempat kayak gitu. Rio, punya nggak villa begini? Aduh aku nggak tahu. Aku mau nih bawa keluargaku. Akhirnya saya bawa tuh ke Simalam Resort. Makan malam, syabu-syabu itu embun sampai di bawah kaki kami Pak. Sampai dia terkaget-kaget, indah banget ya Indonesia ya. Dia lihat Danau Toba dari Simalam Resort tuh lebih indah dari danau di Switzerland. Saya nginep di pinggir danau Switzerland, aduh begini aja. Mendingan di kampung saya aja lah. Benar Bapak Ibu. Jadi potensi kita tuh besar sekali. Hanya kita selama ini yang dari luar tuh kelihatan lebih indah daripada yang di dalam negeri. Padahal orang luar negeri, orang Perancis maunya ke Gunung Bromo Pak. Tapi ngobrol ngapain sih kamu ke sini? Aduh di sana nggak ada yang indah. Di sini saya lihat gunung yang luar biasa. Ini orang Perancis ngomong begitu. Sementara kita kurang menghargai potensi kita sendiri. Nah harus diubah, mindset ini diubah besar-besaran. Dan kita punya Pak Putra, maksud saya connect lah sama Pak Putra juga sama anaknya Pak Jimmy yang CEO dari sekolah pariwisata ya. Minta nomor WA-nya Bapak Ibu bisa belajar. Karena mereka Pak Putra ini pengusaha tapi hatinya hati pendeta, hati melayani. Nggak jadi pendeta tapi hatinya dapat ya Pak. Amin, puji nama. Terima kasih Pak Rio. Ya, saya kira itu kalau kita Bali, Bapak Ibu, memang sudah terlatih sudah sejak 1800 sekian ya Pak ya. Jadi memang untuk wisata itu humble service. Ya, orang berkata begitu kalau ketemu Labuan Bajo, orang jarang, walaupun bagus, malas balik beberapa, kecuali orang-orang Eropa karena berbeda. Kenapa? Karena servisnya. Memang belum terlatih. Ke Lombok, nah dulu walaupun di push memang butuh, karena memang dibutuhkan proses waktu. Tapi kita sudah mendengar ya bagaimana berproses. Bali itu contoh, memang butuh bertahun-tahun lamanya. Belanda membuka pariwisata di Bali 1800 sekian. Butuh sekian ratus tahun berproses. Yang lainnya masih belum. Tapi saya yakin itu ada potensi yang banyak. Dan wisata hari ini ada teman dari Dirjen Pariwisata yang sempat dari Singapura yang sempat ke Sumba bersama-sama. Wisata hari ini sudah shifting, sudah berubah. Orang misalnya bosan kalau hanya datang ke satu tempat, pantai, lihat ini. Mereka mau tempat tinggal bersama-sama, misalnya ada peternakan, ada pertanian, tinggal bersama-sama dengan, karena apa? Sekian tahun pergi ke sana ya itu aja sama. Kalau orang Korea bilang, sungai juga di situ terus, lautnya juga di situ terus.
batu yang ada juga di situ sampai kapan. Mereka bilang, mereka hanya ingin sesuatu yang kita lebih kreatif ke depan, tapi ada potensi. Saya kira itu kita memang sudah habis, tapi saya berikan satu lagi, Pak Rus Alit ya. Mari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Putra secara pribadi karena Bapak sudah mendidik hampir semua anak-anak panti asuhan kami. Dan mereka sekarang ada di Jerman, ada di Miami, di mana-mana. Cuma apa yang terjadi di kampung saya sendiri dan di kampung sebelah kami kehilangan anak-anak. Jadi mereka semua sudah keluar negeri. Dan tidak ada lagi yang bekerja di sawah. Dalam 10 tahun yang akan datang, kami takut bahwa tidak ada lagi yang akan berkebun. Lalu sekarang pun, kalau saya teliti, di Subak kami, 25% paling kerjakan. Jadi itu mungkin kita perlu pikirkan Pak bersama. Bukan saya menyalahkan Bapak. And this is your work is very noble to get people work, and you manage to get your your goal. Jadi goalnya Bapak itu membantu orang, mencarikan mereka pekerjaan, itu sudah kena. Tapi yang lain. Bapak tadi mengatakan bahwa orang-orang sekarang itu sangat suka untuk tinggal di kampung. Betul Pak? Di Kuta, di Seminyak, di Canggu, so crowded. Bingung saya kalau saya ke situ. Banyak teman-teman saya yang datang, mereka yang ikut training di tempat kami, mengatakan bahwa tempat kami ini yang paling bagus. Tempat training kami itu yang paling bagus. They fed up with Kuta. Tidak ada traffic jam, semua orang tersenyum, perlu duren, ya ke bawah pohon duren aja, kena duren itu. Beautiful Pak, jadi mungkin Bapak bisa mulai memikirkan, do something for the village. Terima kasih Bapak. Ya harus disyukuri kalau anak-anaknya atau masyarakatnya lebih banyak mereka punya pengalaman dan mendapatkan uang lebih banyak kan. Sekarang kalau jadi petani kan susah. Harga berasnya sama juga ini tidak naik-naik gitu ya. Tapi kalau mereka pengalaman luar negeri kan kalau pulang kan beda ya. Ya, jadi harus disyukuri kalau memang anak-anak kita atau keturunan kita, anak cucu kita bisa berkembang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dapat pengalaman luar negeri yang lebih banyak. Itu yang kita syukuri. Jadi tidak usah menyesal Pak. Ya, silakan yang lain ada lagi? Ya silakan Pak. Mic-nya mana ya? Mari Bu, maju sedikit aja. Baik, terima kasih mengimbangi semua suara-suara bapak-bapak sejak tadi pagi. Saya ingin bersuara berkaitan dengan, saya mau cerita pengalaman berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan pariwisata religi. Pengalaman saya untuk mendesain pariwisata religi di Ambon, di Pulau Nusa Laut, dulu ada cerita tentang bagaimana pada satu ketika
orang kehilangan makanan dan pendeta berdoa. Pengembangan pariwisata adalah kreativitas kita, memang benar. Kita tidak bisa menerima semua informasi begitu saja tanpa punya imajinasi yang dikembangkan dalam benak kita karena Tuhan sudah meletakkan semuanya itu. Lalu berceritalah mereka bahwa dulu ketika kami ini kekurangan makanan, pendeta berdoa dan di darat banyak sekali tumbuhan melinjau. Kami orang Ambon menyebutnya dengan genemu. Di laut ada timbul satu jenis siwit yang namanya cincau. Ya. Kemudian saya mengidentifikasi bagaimana proses mereka mengolahnya. Mengolah cincau, mengolah melinjau. Dan ketika mengidentifikasi cincau atau siwit itu, maka ditemukan ada beberapa jenis cara mengolah cincau. Ada untuk papeda, ada untuk bikin puding, ada untuk bikin sejenis makanan, saya lupa apa namanya. Lalu kemudian setelah mengambil cincau, mereka juga mengambil ikan dengan alat yang sama. Kita kembangkan otak kita untuk mendesain sesuatu. Lalu kemudian dari situ saya mengkotak-kotakan. Oh, kalau nanti wisatawan datang, kalau mereka mau tanya cerita tentang cincau, ada orang yang bercerita. Dari mulai ambil sampai mereka bungkus, mereka jemur, ada cara jemurnya juga. Dan mereka kemudian mengemasnya di sapu tangan. Diikat di sapu tangan, disimpan dalam peti. Sekarang baru ada yang namanya koper. Orang Maluku dulu-dulu menyimpan pakaian di dalam koper. Lalu mereka menyimpan di dalam koper. Ada caranya menyimpan, ada caranya mengeluarkan. Saya membagi-bagi pada sesi mana sampai sesi mana, itu siapa yang bercerita. Pada sesi pengolahan untuk jadi papeda, siapa yang bercerita. Untuk sesi di mana mereka mengolahnya menjadi puding, ada siapa yang bercerita? Tuhan kasih saya hikmat. Jadi bab ke bab itu dibagi. Sehingga banyak komunitas mendapatkan manfaat. Kita sering berbicara tentang community tourism, tapi yang kita bikin adalah mass tourism. Artinya masyarakat semua kehilangan akses yang harusnya mereka dapat 100, mereka cuma dapat 1. Ada banyak hal di masyarakat kalau kita tidak membuka hati, diam dan menerima semua cerita mereka dan meminta hikmat Tuhan untuk mengembangkan, maka kita tidak bisa mengelola itu untuk kepentingan banyak orang. Bicara tentang pariwisata religi, maaf Bapak Ibu, saya ingin membagi pengalaman saya saja. Di Sumba, orang Merapu, kalau mereka berdoa, kalau kita lihat sepintas, kita pikir mereka sedang berbicara dengan para datuk-datuk. Maaf Pak Yusuf Todung. Tapi ketika saya bercerita lebih jauh dengan mereka, mereka sedang membicarakan menghormati yang namanya hukum kelima. Hormatilah. Tapi saya tidak bisa secepat itu mengembangkan hal yang semacam itu. Karena apa? Ada hal yang perlu dikaji lebih jauh. Kalau kita bicara tentang orang Timor, mereka bercerita tentang Oekanaf, Haukanaf, dan
Faut Kanaf adalah tempat-tempat di mana mereka melakukan religi secara adat, doa mereka ketika mereka berpisah. Dan kalimat apa yang mereka sebutkan di tahap pertama? Ya, mereka bicara tentang Bapa Langit dan Ibu Bumi. Siapa dia? Mereka percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memiliki hubungan dengan Khalik Sang Pencipta, tetapi dia juga Allah pengokoh yang memberikan. Kalau mereka sebut dia Allah yang mengokoh kita, yang memberikan kita kehidupan. Kalau tidak ada Allah, di tempat ini tidak ada air, tidak ada darah kita, tidak ada tanah, tidak ada daging kita, tidak ada batu, tidak ada tulang kita, tidak ada hutan, tidak ada rambut kita. Karena itu 10 tahun perjalanan saya di Timor, Pulau Timor, saya mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam dan saya membangun suatu gerakan pertahanan untuk ketahanan pangan. Maaf Pak David, karena itu saya bilang Pak David mari pergilah ke Timor, ke pusat. Kalau Pak David pergi ke satu tempat itu yang di bawah Molo Selatan. Saya membangun kehidupan mereka itu mereka dari 8 komunitas adat, tetapi mereka dari 3 kabupaten. Mempertahankan batu marmer. Karena kalau diambil batu marmernya, religi mereka hilang. Kekuatan-kekuatan penyatuan mereka untuk berdoa mendapatkan hujan, mendapatkan panas supaya dapat makanan, hilang. Ada banyak hal di komunitas yang kita perlu belajar. Kalau mereka berdoa, berpisah di Oekanaf, artinya itu di sungai. Kesepakatan itu dibangun untuk berpisah dan membangun suatu ikatan di antara mereka. Kalau mereka mereka berpisah di hutan namanya Haukanaf. Dan kalau di batu namanya Fotkanaf. Ada orang Timur banyak di sini, bisa mengkritik kalau saya salah. Begitu juga yang terjadi di beberapa tempat kami desain satu wisata komunitas di Biak. Dulu kan penerbangan dari Los Angeles langsung ke Biak. Pemerintah tidak perhatikan rakyat kecil, kita bikin. Jadi soal hal-hal yang semacam itu, mulailah dengan diam dan mendengar rakyat bercerita. Dan kembangkan hikmat kita untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Lalu kita bisa membagi porsi-porsi itu untuk banyak orang mendapat cerita. Minta maaf, saya tidak bisa bercerita lebih jauh. Tapi dengan waktu yang singkat ini, semoga ini menambah pengetahuan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Rasanya udah ini, enggak ada lagi ya? Udah. Mari. Baik, kita bersyukur sepanjang hari ini. Terima kasih kepada Pak Putra yang sudah berbagi pada kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri sesi ini dan akan menutup. Jangan lupa untuk esok pagi untuk kita bersama-sama. Bapak Pendeta Elifas, saya minta bisa menutup di dalam doa, mengucap syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dan kebaikan-Mu kami alami dengan berbagi, bercerita, tapi juga merangkai iman dari seluruh karya dan kerja kami, dan biarlah itu dapat kami kolaborasikan untuk membawa terang Tuhan bagi bangsa ini, mensejahterakan seluruh masyarakat, dan bersaksi tentang Engkau Allah sumber berkat.
Kami mohon penyertaan-Mu ketika kami akan kembali lagi ke tempat penginapan kami, supaya damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Tapi juga mohon kasih sayang Tuhan kepada gereja-gereja, kepada seluruh jemaat, juga keluarga yang kami tinggalkan, agar apa yang kami alami sebagai bagian kasih sayang-Mu di sini dialami juga oleh mereka semua. Dan bangsa ini kami serahkan untuk Tuhan, agar damai-Mu tercurah di tengah hidup bangsa dan negara kami. Sertai kami memasuki malam ini, bimbing kami di esok hari. Berikan berkat-Mu bagi semua orang, hamba-hamba-Mu yang telah berbagi dengan kami hari ini, dan segala rencana-Mu biarlah akan sanggup kami lakukan sesuai hikmat dari Roh Kudus. Demi Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini pada Bapa di dalam kerajaan surga, sambil menerima berkat-Mu dalam damai sejahtera Allah, cinta kasih Yesus dan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.